Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak, saya Rifda Prilia dari Prodi PG PAUD, kelas reguler plus, ingin mengerjakan tugas UTS, yaitu membacakan dan menafsirkan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Baik, yang pertama di sini ada asbabul nuzul. Aisyah radhiyallahu anhu, istri Nabi Muhammad berkata, peristiwa awal turunnya wahyu kepada Rasulullah SAW adalah diawali dengan ar-ru'yah asyadika atau mimpi yang benar di dalam tidur. Tidaklah beliau bermimpi kecuali yang beliau lihat adalah sesuatu yang menyerupai belahan cahaya subuh. Maka beliau pun memutuskan untuk berdiam diri di dalam gua Hiro, beribadah di dalamnya pada malam hari selama beberapa hari, dan untuk itu beliau membawa bekal. Setelah perbekalannya habis, maka beliau kembali dan mengambil bekal. Begitulah seterusnya sehingga kebenaran pun datang kepada beliau. Yakni saat beliau berada di dalam gua Hiro, malaikat mendatanginya seraya berkata, bacalah. Maka Rasulullah alaihi salam menjawab, aku tidak bisa membaca. Beliau menjelaskan, lalu malaikat itu pun menarik dan menutupiku sehingga aku pun merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu kembali lagi kepadaku dan berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Malaikat itu menarikku kembali dan mendekapku sehingga aku merasa kesulitan. Lalu memerintahkan kepadaku untuk kedua kalinya seraya berkata, bacalah. Aku menjawab, aku tidak bisa membaca. Ia menarik lagi dan mendekapku ketiga kalinya sehingga aku merasa kesusahan. Kemudian malaikat itu menyuruhku kembali seraya membaca, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Maka dengan badan yang menggigil, akhirnya Rasulullah SAW kembali kepada Khadijah seraya berkata, selimutilah aku, sehingga perasaan takut beliau pun hilang. Setelah itu beliau berkata kepada Khadijah, wahai Khadijah, apa yang terjadi denganku? Sungguh aku merasa khawatir atas diriku sendiri. Akhirnya beliau pun menuturkan kejadian yang tidak beliau alami. Khadijah berkata, tidak, bergembiralah engkau. Demi Allah, Allah tidak akan mencelakakanmu demi selama-lamanya. Sesungguhnya engkau benar-benar seseorang yang senantiasa menyambung silaturahmi, seseorang yang jujur kata-katanya, menolong yang lemah, memberi kepada orang yang tidak punya. Engkau juga memuliakan tamu dan membela kebenaran. Selanjutnya di sini saya akan membacakan surat Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh membaca tentang wahyu yang akan diturunkan. Shallallahu Alaihi Wasallam sengaja dipilih oleh Allah tidak bisa membaca dan menulis agar orang tahu bahwa Al-Quran bukan karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena di dalamnya terkandung banyak kisah-kisah dan hikmah-hikmah, dan pasti kalaupun buatan manusia harus manusia yang betul-betul jenius, minimal bisa baca dan tulis. Dan salah satu hikmah Nabi tidak bisa baca dan tulis adalah orang-orang Quraisy tidak akan mempercayai perkataannya kalau Nabi bisa membaca dan menulis. Dan Allah memulai Al-Quran dengan ilmu atau Iqra. Allah menyuruh kita untuk membaca untuk mengetahui agama Islam. Selanjutnya ada ayat kedua, Khalaqal insana min 'alaq. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Allah ingin memberitahu kepada manusia bahwa Islam adalah agama yang benar, bukan buatan manusia dan bukan karangan manusia. Karena di zaman Nabi tidak ada ilmu medis yang bisa menjelaskan bagaimana organ tubuh manusia kecuali mereka belajar dan menukil dari agama Islam. Ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia. Allah ingin memuji dirinya bahwa Allah yang maha mulia, maha baik di antara yang paling baik. Selanjutnya di ayat keempat ada Allazi 'allama bil qalam, yang mengajar atau manusia dengan pena. Di antara anugerah yang telah Allah kasih kepada manusia adalah di antara sumber ilmu adalah dengan pena. Karena orang-orang Arab tatkala itu kurang perhatian
dengan tulisan. Orang-orang Arab saat itu lebih mengedepankan hafalannya, jadi ilmu mereka berdasarkan hafalan yang mereka punya. Mereka jarang menulis, tapi Allah kabarkan salah satu anugerah yang Allah berikan kepada manusia, yaitu dengan pena atau dengan mengetik di zaman sekarang. Dan selanjutnya ada ayat kelima yang berbunyi allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ada beberapa pendapat yang dimaksud manusia di sini. Salah satunya yaitu Allah telah mengajarkan kepada Nabi Adam alaihi salam tentang apapun. Sekian yang dapat saya jelaskan, Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada perkataan yang mungkin masih salah. Mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.